Kalau pemirsa Warta di Pantura, ini dalam acara Pedagang Pantura, ini bahas lagi tadi kita lihat indukannya si biskuit ya. Ini salah satu anaknya warna megan. Ini masih muda ya kok? Masih Baru rampas ini. Oke. Ini ada satu rahasia pada burung ini. Ternyata ini sempat mengalami kena telo. Berapa bulan mas? sekitar 2 bulan ini. 2 bulan. 1 bulan setengah. Proses penyembuhan 1 bulanan. 1 bulanan. Ini ternyata tetelo masih bisa ditanggulangi dengan sistematis pengobatan secara herbal. Tapi menurut Mas Udin, dilihat dari tipikal teloknya, tidak semua telo ya mas ya? Tidak semua telo. Karena tidak semua telo itu timbul dari virus. Kalau memang teloknya akibat dari burung kencang, terus salah urat sehingga ada satu urat yang ketarik sehingga menimbulkan telo permanen sidra, itu memang susah menurut Pak Budin ini. Tapi saya sempat ngobrol bentar. Nah, kalau boleh tahu mas, tentang pengobatan telo itu sistematisnya gimana tuh? Saya pakai herbal. Herbal. Kalau memang telonya nggak begitu berat ya Cepat ya mas ya? cepat dan nggak usah dicabut dulunya. Dan ini ternyata normal loh mas? Normal semuanya. Nggak, Makan jagungnya iya. pun nggak lintir. Nggak melintir, nggak ada Normal. kesama sekali. Nggak ada sama sekali. Mas sekali dirinya atau Dirinya pun normal. Nggak normal. muter dah. Ya Ini- seperti burung normal nggak telo. Berarti butuh ketelatenan, Sabar. sabar. Iya. Sabaran. Intinya sabar. Yang susah kesabarannya itu. Oh, Dan memang harus tahu lah. Kuncinya memang harus tahu ini teloknya telo yang bagaimana. oh iya. Tidak semua telo ya mas ya? Tidak semua telo. Ringan berat, yaitu tadi yang berat memang yang bukan telo karena virus. Oh. Nah ciri-cirinya telo kena virus itu yang bagaimana mas? Telonya biasanya Tiba-tiba. berlebihan tapi makannya seperti burung biasa, tidak lintir. Oh itu yang telo yang Ya. nggak kena virus? Iya, kalau kena virus biasanya cirinya lintir. Nah kalau ngobatinya salah, itu nanti akan lintir terus dan tidak bisa Oh sembuh. berarti memang pembawaan burung telo itu sebelum biasanya kan sebelum mengalami telo tersebut kan ada fase demam, Iya. namun gitu ya. Dan salah satu cirinya biasanya setahu saya burung tersebut yang kena virus telo cenderung memisahkan diri dari koloni. Iya. Biasanya berlamun itu termasuk salah satu cirinya mas. Penularannya cepat. Dan penularannya cepat, makanya banyak peternak besar memisahkan, menyekat, bahkan memindahkan tempat lain Secepatnya. secepatnya di karantina burung-burung tersebut. Kalau bisa tempatnya harus luas dan memang tidak boleh dengan burung yang ini agak jauh kalau bisa. Dipisahkan gitu. Iya, pagi harus dapat sinar. Pagi harus Dapat wajib sinar. itu. Wajib, tidak boleh sampai siang. Paling ini jam 9 udah harus terbit. Oh. Sudah tidak boleh. Pokoknya pagi sekali harus dapat sinar. Jam 9 10. Semacam pengembunan ya, pengembunan. Ya. Kayak dulu kan ada sistematis penyembuhan melalui ayam itu ya. Kalau kena Ya. telo kan diembunkan gitu katanya. Lampunya juga harus nyala terus. Oh, lampu Iya, termasuk. kalau malam sampai pagi terus ada hangat terus. Oh, Kalau panasnya berlebihan juga nanti tidak bisa. nggak bisa sembuh. Nggak bisa. Itu ada tambahan dari kandang Sinter, ini termasuk pakarnya penyembuh telo. Pak Sudin siapa Masih tahu. belajar, Mas. Iya. Sudah 4 yang sembuh. Yang hasil dari Dua lagi. penanganan. 2 lagi. Nanti mau dikirim berhubungan. Jadi ya ini jadi ini apa Mas Udin apa? Saya sering mendapatkan pertanyaan dari beberapa kawan, entah itu pemula, entah itu memang sudah lama bermain, tapi kan mereka sering kebingungan menghadapi telo ini gitu loh. Saya sendiri punya sistematis penyembuhan, tapi ya ada yang sembuh, ada yang enggak. Ya itu lah normal ya namanya usaha gitu. Cuman jenengan ini bawa berapa ekor awal yang kena telo? Banyaknya ada sekitar pertama saya bawa itu ada 6. Ada 6. Terus yang sembuh total? Nambah 2 lagi, terus sembuh total itu udah 4 bawa sini. Oh, Ini berarti- nanti ada 2 lagi. Hasilnya sangat signifikan sedulur, jadi kita menutup kemungkinan burung telo ternyata masih bisa ditanggulangi. Tergantung sistem perawatan pemulihannya juga tadi yang dibocorkan oleh Mas Udin. Pagi
harus mendapatkan penyinaran ya, Iya. sebagai, karena kita tahu bahwa matahari pagi itu memiliki vitamin B ya, semacam untuk fisik bagus, semacam apa, mempercepat pemulihan. Di samping itu dimandikan nggak mas? Enggak, saya enggak dimandikan. Nggak dimandikan. Yang penting pagi itu tetap harus dapat sinar pagi. Pagi. Iya. Oh. Kandangnya tuh memang harus, kalau istilah saya tuh ruang ICU, jadi kandangnya memang harus Iya. besar. Spesial ya. Ya, harus dapat sinar dari pagi. Mhm. Jam 9 nanti udah tutup sendiri. Oh. Dan malamnya tuh harus rapat, tapi ada sinar tuh, ada lampu. Jadi dia dapat hangatnya tuh bukan hangat yang panas, tapi hangat yang full dari pagi sampai malam pagi lagi. Oh, berarti standar. Iya, Tidak standar. malah perubahan. Iya. Oh, berarti semacam apa terapi ya mas ya? Dan burung diumbar saja, nggak usah dipepong apa, nggak usah ditampung, nggak usah. Malah justru kalau dipegang. Diumbar saja, jadi diumbar saja biar dia pada main. Oh, jadi pergerakan Dia nanti akan gerak gitu. apa otot-otot yang kaku bisa. Iya, Gitu. cirinya burung sehat dan memang burung telo sehat mau sembuh, walaupun keadaan apapun dia pasti akan minum sendiri, Iya, makan betul, sendiri, lah itu betul. kan nanti cepat sekali. Cepat sekali. Kan ada yang sampai di itu ini mas, ada beberapa orang yang saya sendiri sering melakukan lah bahkan. Ada beberapa burung yang telo sampai makannya itu disuapin itu gimana tuh? Ya nggak masalah, karena kan burung telo ini kan ada yang memang fatalnya kan Iya. pasti tidak mau makan, tidak bisa makan. Iya, jadi Tidak masalah, kasih aja makan dulu, tapi sebelum dilolokan itu dikasih air dulu. oh, Jadi biar si jagung ini empuk. Mas. empuk, jadi nggak mengalami. Iya, jadi tidak ada luka di tenggorokan atau di mana. Nggak apa-apa, direndam dulu jagungnya, biar agak empukan. Baru nanti buang airnya, kan si jagung ini kan empuk. Iya, Nanti iya. dilolokan apa-apa. Nanti lama-lama dia akan, kalau memang sudah rasa enak, tapi kan namanya belum telo itu kan pasti agak Susah, bahasanya iya, susah. iya, susah Tapi untuk kalau makan dia diri. sehat, dia pasti akan niat memakan. Berusaha. Iya. Nah, iya ini jadi yang sering kejadian burung telo karena sering disuapin akhirnya manja. Saat disuruh makan sendiri susah. Iya. Memang ada yang seperti itu kasusnya. Saya punya satu kok. Sampai sekarang makan harus disuapin. Padahal udah normal terbang. Itu untuk menghindari agar tidak punya ketergantungan untuk di pada saat burung sudah mau makan dengan dapat 1 atau 2 butir lebih dari itu, diusahakan 1 hari dicoba untuk dilihat, jangan kita kasih lolo. Oh ya, ini memberikan kesempatan untuk interaksi sendiri di gitu ya. situ juga ada salah satu apa ya, artinya burung itu akan normal. Gitu. Iya, jadi memberi kesempatan untuk apa mengambil istilah makan sendiri. Kemauan dia makan ingin sendiri. sembuh itu nanti akan besar, Oh. manjanya akan hilang. Nah, ini informasi bagus ini masalahnya Iya. Mas. Makanya kita dari berbagai banyak pertanyaan entah itu di media Facebook, di apa Instagram, itu banyak yang menanyakan tentang pola penyembuhan. Apakah itu harus dengan obat? Ternyata dengan herbal itu masih bisa ditangani Ya, Mas. ya obat itu kan ada yang herbal, ada Iya, yang medis. iya. Kalau untuk telo itu memang yang bagus herbal. Oh. Karena kan dia Resiko ini ya, rendah ya? bukan sakit di pencernaan, karena dia sakit di Yang menyerang otak gitu. Kalau kita dengan medis itu kan biasanya agak berat. Iya, iya. Kalau apalagi burung yang masih muda itu nggak kuat. Oh. Bisa juga dia mati, bisa juga dia akan telo permanen. Kalau berkelebihan beban Gitu. dari obat tersebut ya. Iya, makanya kalau saya pribadi saya kasih herbal. Oh. Ya alhamdulillah memang bisa menyembuhkan. Dan selama ini memang bukti apa hasilnya Iya. memang sangat bagus. Iya. Bahkan persentasenya hampir 80% ya. Banyak. Berarti. Heeh. Kemungkinan sembuhnya lebih banyak gitu. Banyak. Oke pemirsa, ternyata itu sedikit walaupun sedikit sangat membantu. Semoga tadi apa ide Bu A bukan ide artinya apa ya? Sistem perawatan burung telo bisa menambah wacana buat pemirsa, dijadikan sebagai acuan lah. Tadi kita sempat bahas ini Mas Udin, salah satu partnernya tim Sinter. Dokternya itu dokter khusus. Dan terbukti memang ini satu buktinya, ternyata ini anaknya Biskuit, tadi pelayannya Kodini, yang ini baru rampas. Ini udah main berapa kali kok? Belum. Belum. Baru dimainin. baru sembuh. Iya, baru 1 gilingan sini. Iya, baru 1 piringan. Dan terbukti memang tidak ada gelagat sedikit pun bekas telo. Normal. Sangat membantu sekali informasinya Mas. Itu Terima nggak kasih. dicabut, loh. Ini nggak dicabut. Nggak. Iya, ini ada beberapa pendapat nih.
burung telo, bahkan saya juga sering melakukan mas, jujur saja ya sering melakukan burung telo saya cabutin dulu tapi kalau sekarang sih nggak juga. Setelah saya prediksi, saya juga ikutan maksudnya pak cari alternatif sendiri penyembuhan burung telo, ternyata nggak dicabut juga bisa sembuh total. Ini kan banyak. Ada tuh di kandang ada 2 ekor yang hanya ya tadi hanya sekedarnya saja lah, bahkan masih saya campur sama burung-burung lain, dia bisa seperti tidak dikarantina seperti mas lakukan, atau ternyata memang sebenarnya total walaupun tanpa melalui dicabut. Kan dulu juga ini ada pendapat bahwa setelah dicabut ada bekas-bekas apa darah beku ya, kan agak menghitam, itu kan ada yang saya juga sering melakukan dulu, tapi kan sekarang enggak. Itu saya congkel kulitnya biar darah hitamnya keluar, tujuannya katanya itu ada penyumbatan darah lah, pembukuan sehingga pak darah tidak mengalir secara normal, sehingga iya dalam proses penyembuhan itu lama gitu loh. Nah setelah saya lakukan terus saya sering kasih air hangat kepalanya gitu ya sangat apa boleh dibilang sistematisnya bukan telaten, sangat melingkar bahkan lama sebenarnya itu sangat, berarti harus telaten, harus sering dimandikan kepalanya. Tadi saya menanyakan apakah perlu dimandikan dan ternyata tidak ya. Ya kalau pribadi saya memang tidak tak mandikan, juga tidak tak sabut. Tapi lihat juga dengan proses telo. Kalau memang teloknya memang kasus teloknya memang, kadang kan ada burung yang kerjanya keras ya, super keras, super ngebom lah. Banyak yang terjadi, orang kan mendefinisikan itu ini bukan salah orang tapi karena virus, karena sakitnya kan, berarti kan salah. Dan itu sudah memang di kandang saya ada yang terjadi seperti itu. Jadi satu burung memang karena kerjanya yang bagus sekarang, tapi dia akhirnya turun sampai telo, malah kesusul sama pasien yang baru-baru, malah sampai sembuh, iya kesusul. Berarti memang itu bukan dari virus, karena memang ada urat yang salah. Itu baru saya cabut dulunya, tapi saya cari dulu ini urat mana yang benar. Ya memang harus dilihat. Jadi harus dilihat betul tentang tipikal telonya itu telo jenis apa gitu ya. Cirinya memang beda. Bisa dapat gelar dokter nih. Cirinya ya memang beda. Beda ya antara burung telo yang kena virus dengan telo yang nggak kena virus akibat dari nafas yang keras yang kasar. Beda sekali. Dimakannya minum pun beda. Dia normal saja, cuman makannya tuh kepalanya tuh nggak geleng atau nggak geter atau nggak geter. Kalau yang kena virus itu pasti itu cirinya. Kalau parah pun pasti ada geternya. Kalau itu nggak ada geternya sama sekali. Jadi memang semacam urat ketarik. Iya. Kalau yang kena virus pasti geter gitu. Nah, satu si Werkudara itu sempat mengalami turun kencang, akhirnya terbangnya miring, kepalanya agak miring, sembuh, terbangnya tadi di normal. Ya seperti itu. Jadi tahu-tahu telo, masih tahu-tahu telo aja. Ya, kalau telo penyakit kan biasanya seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa telo penyakit itu salah satu ciri pertama burung cenderung menyisihkan diri dari rombongan dan kawan-kawannya. Itu memang biasanya itu kembung dulu ya mas, kembung dulu, diam, terus bulu ridong lah kata orang Jawa itu, ya itu turun ke bawah, tuh teleknya juga encer, lamun, terus tiba-tiba setelah lewat fase kritisnya baru kena telo kan gitu mas. Itu yang kena virus mas ya. Dan bisa juga dari proses goam loh. Iya. Goam juga bisa. Kadang kan orang goam itu dipotek. Iya. Nah, itu kan bahaya. Sebenarnya itu salah. Bahaya. Karena memang buat saya ya, ini buat saya pribadi ya, itu kan ya burung pernah dipotek gitu, akhirnya selang 2 hari langsung telo. Berarti kan ada yang memang kan namanya di dalam ini kan pasti. Nah itu ya beberapa artikel yang saya baca, kalau goam itu memang timbul dari panas dalam katanya. Iya. Itu memang dari pencernaan juga. Kasih antibiotik aja nanti juga. Oke pemirsa Warta Pantura, di acara Pertahanan Juara ini kita mendapatkan informasi khusus, masukan-masukan dari Mas Udin tentang pola penyembuhan burung telo, walaupun memang sederhana tapi ternyata sangat efektif hasilnya. Semoga hal ini bisa membantu pemirsa yang benar-benar membutuhkan informasi soal penyembuhan telo yang banyak dipertanyakan oleh sedulur merpati mania.